ketersediaan vaksin menjadi harapan untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Ya, pemerintah pun tengah menyiapkan vaksin COVID-19 ini dengan serangkaian proses yang ketat untuk memastikan keamanannya. Indonesia menjadi salah satu lokasi uji klinis vaksin COVID-19 buatan Sinovac Biotech asal Tiongkok. Vaksin Sinovac kini sedang memasuki tahap ketiga uji klinis dan monitoring yang berlangsung di Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam uji klinis tersebut, pemerintah melalui tim riset uji klinis vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran Bandung melibatkan 6.250 relawan yang menjadi subjek uji klinis. Dan semua relawan tersebut kini sudah mendapat suntikan vaksin Sinovac. Menurut data dari tim riset uji klinis vaksin COVID-19 per 6 November 2020, sebanyak 1.620 relawan sudah mendapatkan suntikan pertama, 1.603 mendapat suntikan ketiga, sedangkan 1.335 sudah masuk dalam tahap monitoring. Sejak awal uji klinis hingga saat ini belum ditemukan tanda-tanda bahaya vaksin. Pemerintah memastikan proses pengembangan vaksin sejauh ini masih dalam kategori aman. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan program vaksin COVID-19 saat ini, kita telah terhubung dengan Profesor Kusnandi Rusmil, selaku Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 dari UNPAD. Selamat pagi, Profesor. Selamat pagi semuanya, selamat pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Profesor, mungkin boleh sedikit digambarkan, ini 1.620 relawan sudah divaksinasi. Sejauh ini dalam uji klinis dan dalam tahap monitoring seperti apa perkembangannya, Prof? Jadi kan itu 1.620 itu udah dapat suntikan pertama. Ya. Kemudian yang suntikan kedua ada 1.607. Ya, yang lainnya itu dia itu terpaksa drop out karena ada yang karena pindah pekerjaan, ya, terus kemudian ada yang nggak bisa mengikuti imunisasi kedua dan juga ada yang sakit. Jadi yang suntikan kedua itu hanya 1.607. Nah, semuanya udah disuntik, ya. Sebelum disuntik kan diambil darah, kemudian 1 bulan setelah disuntik nanti diambil darah lagi. Kemudian 3 bulan disuntik diambil darah lagi, dan 6 bulan disuntik diambil darah untuk dipantau. Diambil darah itu untuk dipantau kadar zat anti yang terbentuk. Di samping setiap datang diambil darah itu ditantanya lagi apa yang terasa, berapa besar bengkaknya, terus kemudian suhunya, dan mereka itu semuanya dikasih. Kita berikan ada kartu harian di mana dia itu harus mengisi apa-apa yang terasa. Kalau ada yang terasa, mereka akan menelpon dan nanti surveillance kita akan ke sana. Tapi sejauh ini sampai sekarang rasanya tuh nggak ada yang terasa macam-macam, cuman ada demam sedikit, ya, kemudian agak merah sedikit, sehingga mereka tidak perlu melaporkan, ya. Kayaknya katanya udah biasa-biasa aja kok, katanya gitu. Jadi sampai saat ini saya merasa yang vaksin produksi Bio Farma di kita itu aman. Gitu. Baik, jadi kita harapkan juga sebetulnya akan aman terus ya sampai selesai uji fase ketiga ini. Tapi kemudian Prof, ada satu peristiwa di Brazil sebagai salah satu negara juga yang melakukan uji coba vaksin fase 3 ini menghentikan sementara, sekalipun sudah diklarifikasi oleh tim dari Sinovac bahwa dilanjutkan kembali karena tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, akhirnya berita tersebut menyebar di masyarakat Indonesia dan ada kekhawatiran begitu saat nanti vaksin akan didistribusikan pada awal tahun 2021. Bagaimana Prof menjawab kekhawatiran masyarakat saat ini, Prof? Jadi sebelum saya melakukan uji coba di Indonesia, saya mempelajari dulu keamanan vaksin itu. Vaksin itu sebelum diuji coba kan udah dilakukan uji coba secara kimia dan fisika. Secara kimia dan fisika ternyata dia itu stabil. Setelah itu dia diuji cobakan lagi kepada tikus. Diuji coba pada tikus, di tikus itu setelah disuntikan secara intravena tidak terjadi kelainan pada organ. Setelah tikus itu aman, disuntikan lagi kepada monyet. Pada monyet juga disuntikan intravena. Kemudian setelah disuntikan intravena, 2 minggu kemudian itu
organ-organ yang pada monyet itu mulai dari otak, daripada hati, dari usus, kemudian otot-otot diperiksa juga aman. Nah, setelah aman pada kedua ini tadi binatang percobaan, baru disuntikan pada manusia. Pada manusia uji klinis fase 1 dan fase 2 itu dilakukan di Cina. Fase 1 aman sebanyak kurang lebih 200 orang. Ya, fase 2 juga di Cina dilakukan. Aman dan juga imunogenik, maksudnya dan aman imunogenik. Jadi maksudnya mengandung zat anti. Zat antinya itu juga di Cina itu sampai 92 sampai 98%. Karena itu diberikan dosis rendah dan dosis tinggi yang di Cina. Nah, setelah fase 1 itu fase 2 aman, baru dilakukan fase 3. Nah, fase 3 itu di Indonesia kita lakukan di sini. Nah, untuk fase 3 itu kan bukan di Indonesia aja. Ada di Brazil, ada di India, ada juga di Uni Emirat Arab, dan ada juga di Turki. Harus bersama-sama. Nah, kita lihat Indonesia nanti selesainya bulan Maret, tapi yang di India dan di Brazil dan sebagainya itu tadi, itu selesainya bulan November. Seperti itu. Oke. Baik. Jadi sampai sejauh ini sih aman-aman aja kok, nggak ada apa-apa yang di Indonesia. intinya adalah masyarakat tidak perlu khawatir dengan pemberitaan yang beredar saat ini, karena langsung dari Profesor sudah menjelaskan begitu ya bagaimana uji fase ketiga ini sejauh ini sangat aman. Udah bolak-balik diuji mulai dari preclinical fase 1, fase 2 dan sampai sekarang saya udah pelajari aman sebetulnya. Insya Allah. Gitu. Oke. Kemudian Prof, ini mungkin untuk edukasi masyarakat yang juga masih khawatir, seperti apa sih nanti pendistribusian vaksinasi? Bahwasanya kan vaksin ini memang tidak semena-mena disuntikan kepada manusia, tapi ada kriteria tertentu seperti umur 19 sampai 59 tahun, kemudian juga orang-orang dengan penyakit bawaan ini tidak akan menerima vaksin. Nah, ini seperti apa, Prof? Nah, jadi gini ya, kita mesti lihat dulu nih penyakitnya. Penyakitnya di dunia ini kan baru 11 bulan. Mulainya itu kan pada awal Januari. Yang kena penyakit ini udah di atas 50 juta per tanggal 7 bulan 11. Ya, yang kena penyakit ini di atas 50 juta. Dan yang meninggal juga udah di atas 1 juta di seluruh dunia. Ya, termasuk Indonesia juga tinggi. Sehingga oleh karena penyakit ini sangat ganas dan mematikan, kita sebagai tenaga medis harus mencari bagaimana mengatasinya. Sehingga banyak negara-negara yang berlomba mencari vaksin dan melakukan penelitian obat. Sampai sekarang itu belum ada obat yang definitif untuk COVID-19 dan juga belum ada vaksin yang definitif untuk COVID-19. Karena semua baru uji coba dan selesainya di Indonesia itu bulan Maret. Tapi yang di luar negeri, yang Sinovac yang dibuat oleh Uni Emirat Arab dan juga Brazil itu mungkin selesainya bulan November. Dan itu sebelumnya kan memang udah uji klinik dan itu aman. Aman ya? Saya yakin aman karena udah diteliti dengan seksama gitu. Baik. Jadi untuk pemilihan kelompok masyarakatnya sendiri, Prof, seperti yang tadi ditanyakan oleh Priscil gitu. Bagaimana kita menyikapinya, Prof? Jadi penelitian ini kita memang umur 18 sampai 59 tahun. Tapi yang di Cina itu penelitiannya itu ada yang mulai dari umur 3 tahun ke atas sampai umur 80, tapi bukan di kita ininya penelitiannya. Ya, jadi nanti kalau kita ingin mempergunakan vaksin untuk orang yang udah tua, itu kita bisa beli yang dari luar. Karena ininya berbeda, kontennya berbeda yang untuk orang tua dan anak-anak. Kalau ini kita memakai full body daripada kumannya, cuman dimatikan kemudian dimasukkan ke dalam badan kita. Tapi kalau yang dari luar negeri itu, ya yang dari negara-negara maju itu karena tekniknya lebih tinggi, dia mengambil bahagian daripada kumannya. Jadi diambil umpamanya RNA-nya atau ada yang ambil DNA-nya. Sehingga vaksin ini dia tidak membuat reaksi yang sangat berlebihan gitu loh. Memang di
kita vaksin inactivated ini, yang kan kita ini inactivated, udah biasa kita melakukan Bio Farma udah banyak bikin vaksin inactivated kayak Pentabio yang diberikan pada bayi, terus kemudian vaksin polio dan vaksin influenza ya punya. Nah itu udah biasa kita bikin itu sehingga di Indonesia udah biasa dan di Indonesia sih biasa aman-aman aja. Baik, jadi kita harapkan sampai nanti selesai di bulan Maret aman dan masyarakat tidak perlu khawatir tidak kebagian vaksin gitu karena tadi harus ada penyesuaian. Jadi kalau yang umurnya di luar pada itu harus kita bisa beli dari luar yang ininya lain apa? Betul. Jadi jangan khawatir tidak kebagian karena tadi ada treatment khusus dan tadi ya vaksin ini juga tidak semua yang di Indonesia itu diberikan tetapi tadi dari luar yang khusus untuk teman-teman lansia atau masyarakat lansia masih bisa kita fasilitasi atau disediakan oleh pemerintah Indonesia. Profesor Kusnandi, terima kasih sudah berbagi informasi. Semoga masyarakat juga tercerahkan dan tidak khawatir lagi dengan pemberitaan yang beredar saat ini. Terima kasih, Prof. Perhatiannya. Ya pemirsa, usai jeda kita akan berbincang mengenal arang sehat rumah briket. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.